Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi Areza di Areza Channel. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, sekali lagi saya berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya berada di Kalimantan Tengah dan qadarullah saya dipertemukan dengan seorang tokoh masyarakat yang luar biasa perjuangannya untuk Kalimantan Tengah dengan Pak Willy Midil Yosef. Ya. Ini langsung di sebelah saya, beliau ada Ya. waktu kita bertemu. Masih, Pak. Apa kabar Pak Willy? Luar biasa baik. Wah, alhamdulillah luar Ya. biasa baik. Pak Ya. Willy, ini tuh saya tuh dengar kabar nih, Pak Willy ini kan dulu seorang bupati, ya kan? Siap. Di Murung Raya, sampai 2 periode. Dan ada bahasa itu, walaupun Pak Yosef, Pak Willy ini seorang Nasrani, Ya. tapi bisa membangun Islamic Center di suatu wilayah di Murung Raya, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat masyarakat Kalimantan Tengah ini memang tasamuhnya tuh, toleransinya luar biasa ya Pak Ya, Willy ya. betul. Nah, apa sih Pak Willy yang tergerak Pak Willy ini sekarang? Kalau kita tahu Pak Willy juga anggota DPR RI juga sebelumnya kan, jadi betul-betul memikirkan untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Mungkin boleh cerita sedikit aja Pak Willy nih. Pak Willy tuh kok bisa berkecimpung di menjadi seorang bupati, kemudian menjadi anggota DPR RI, dan katanya sekarang menyiapkan untuk menjadi KH1 lah bahasanya gitu. Insya Allah. Ya. Boleh cerita sedikit aja Pak Ya, Willy? baik. Sebenarnya saya tuh orang yang biasa-biasa aja, ya. Ini ciri pemimpin Ya. gitu, tawadu ya, Ya. rendah hati. Ya, terus Pak. Orang desa ya, kampung saya itu kalau istilahnya dari di Sungai Berito tuh yang paling ujung, dan kita sangat paham kalau yang paling ujung itu artinya itu daerah yang sangat tertinggal. Ya, jangan bicara tentang infrastruktur segala macam itu nggak ada. Iya, iya. Ya, singkat kata saya merantau untuk pergi ke sekolah. Ya, sekolah saya di Banjarmasin, saya kuliah di sana, kemudian saya mencari pekerjaan ya di Jakarta. Akhirnya saya bisa bekerja di satu perusahaan besar, ya. Dan Berarti pengusaha juga Pak Willy? ya, secara itu membantu pengusaha gitu, belajar ya. Dan luar biasa karena pekerjaan yang saya sukai waktu itu ya memang adalah perusahaan kayu. Iya, iya. Ya, dan tentu kalau perusahaan kayu itu pasti dia berada di pulau-pulau, Pak. Nah, oleh karena itu saya merantau di Jakarta, saya ditempatkan di Ambon, Pak, kota Ambon, Ide Maluku. Ya, sebenarnya saya ingin memilih yang paling jauh pada saat itu Papua harusnya gitu ya. Tetapi zaman saya, Elias Pikal itu lagi seru-serunya, tukang tinju itu Pak, petinju itu dia pemenang. Jadi semua koran, semua berita tuh tentang dia, tentang Elias Pikal yang orang Ambon, orang Maluku itu ya. Akhirnya begitu saya disuruh melingkar yang mana yang mau kamu ambil, Maluku, Papua, Kalimantan dan sebagainya, saya ambil Maluku. Ya, dan disitulah saya mulai berkecimpung di dunia yang namanya dunia perkayuan ya, dan singkat kata saya lama di sana Pak, dan terus mutar pekerjaan ini karena saya balik ke Jakarta untuk mengambil program S2 saya. Dari situ tidak ini, akhirnya saya juga pindah dari perusahaan yang pertama ya, mungkin saya sebut namanya Barito ya, Barito Group ya. Akhirnya saya pindah ke satu perusahaan yang sama di kayu. Ternyata sama juga pekerjaannya. Saya adalah orang yang bagian operasional sehingga mengawasi semua kegiatan-kegiatan operasional termasuk penebangan. Ya, jadi saya pernah di Papua, saya pernah di Sumatera Utara, pernah di Aceh, di Tambak Tuan, ya. Dan terakhirnya, singkat katanya itu terakhir saya pulang ke kampung, Pak. Ya, sudah 18 tahun saya merantau, saya pulang ke kampung. Ya, dengan satu pemikiran saya itu, ya pertama ingin sekali ya terjun masuk ke dunia politik. Ya, arti kalau saya dunia politik akan lebih bagus kalau saya di kampung saya di Kalimantan Tengah di Palangkaraya untuk memulainya gitu. Ya, saya bergabung di PDI Perjuangan pada saat itu di struktural. Ya, tidak lama ya saya ikut kontestasi bupati di salah satu pemekaran di Kalimantan Tengah. Ya, jadi Bupati Murung Raya. Nah, disitulah saya berhenti dari grupnya Bakri ya di perusahaan kayu juga karena saya memilih untuk ikut pemilu bupati, dan saya
terpilih. Luar biasa ya. Pada pendatang baru Ya. beberapa lama kepilih juga. Ya, kepilih. Ya, karena Ini waktu memang orang asli Dayak ya? ya saya asli Dayak, Katanya Pak. ketua apa gitu? Saya Pendirinya? saya pendiri satu organisasi yang namanya Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Oh. Saya ulangi ya pendiri dan saat ini saya jadi ketua umum Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Ya, saya mendiri itu dengan satu tujuan bagaimana agar suku bangsa Dayak, orang-orang Dayak ini yang populasinya kurang lebih hampir 5 juta orang. Ya, sampai 7 juta orang yang ada tersebar gitu ya. Ini harus mempunyai tingkat wawasan dan artinya harkat dan martabatnya itu harus naik, Pak. Karena ya derajatnya. Jadi harus melalui salah satu pendidikan, Pak. Ya, atau peningkatan bagaimana sumber daya manusianya ini harus ditingkatkan ya, agar dia bisa mampu bersaing, bisa memimpin. Karena saat ini kan image orang ya terhadap orang Dayak ini dulu ya tidak sekarang ya artinya orang yang primitif, Pak. Ya, saya tunjukkan bahwa sebenarnya tidak lagi karena kita orang Dayak saat ini sudah berkembang ya, mampu juga melakukan banyak hal dan termasuk juga sudah tersebar bekerja di mana-mana ya, tetapi dari semua itu masih belum semua yang kita anggap bagus ya, masih ya arti sebagian kecil saja. Maka oleh karena itu perlunya organisasi yang namanya Ikatan Cendekiawan Dayak ini yang arah dan tujuannya adalah bagaimana menyemangati orang-orang Dayak ini untuk fokus dan selalu mengejar dunia pendidikan, karena ini akan menambah wawasan pengetahuan. Dengan kita punya wawasan ini, maka sumber daya manusia kita akan lebih bagus. Iya. Nah, bisa bersaing ya. Ilmu itu penting sih. Kalau Ya. Islam ya fa'ilal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebenarnya Allah akan mengangkat derajat, Tuhan ini akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu berapa derajat. Jadi memang harus dikasih ilmu yang luar biasa itu ya oleh Pak Willy. Jadi untuk menyemangati juga bahwa hidup kita di dunia ini memang harus penuh dengan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Dan mungkin keinginan Pak Willy juga untuk masuk di KH1 ini karena untuk meninggikan derajat lagi kaum teman-teman di suku Dayak ini gitu ya. Ya, salah satu ya artinya. Tapi saya takjub Pak Willy. Takjubnya kenapa? Saya dapat berita Pak Willy bisa membangun itu Islamic Center itu yang luar biasa itu. Pada saat Pak Willy menjadi bupati di Morong Raya, padahal mayoritas Muslim Pak, ya, betul. Kan? Ya. Dan hampir 2 periode lagi Pak Willy dipilih. Berarti kan kepercayaan masyarakat itu tidak lihat dari agamanya, tetapi dari ketulusan Pak Willy untuk membangun daerah, membangun suatu tempat untuk lebih baik lagi. Dan memang kalau saya lihat di Kalimantan Tengah ini toleransi antar umat beragama itu saling saling mensupport ya mereka. Betul. Jadi tidak ada kesenjangan seperti tidak ada. Karena saya juga udah keliling 13 kabupaten dan 1 kota ini, Pak. Morong Raya belum ya? Morong Raya udah. Oh, sudah. Saya udah ke Morong Raya. Tapi yang terakhir tinggal di Pangkalan Bunai saya belum. Jadi mudah-mudahan obrolan yang singkat ini Pak Willy, jadi menggugah saya juga nih sebagai saya ini pendakwah, menyampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia yang pasti yang tahu tentang saya bahwa masih ada kok tokoh-tokoh masyarakat yang peduli kepada rakyatnya tanpa melihat agamanya, tanpa melihat dari sukunya, tetapi ingin ada suatu kesejahteraan, kemakmuran dalam suatu daerah. Mudah-mudahan sih keinginan Pak Willy ini untuk menjadi KH1 ini terwujud. Tuhan mengabulkan, doa-doa kita dikabulkan, dan Pak Willy bisa betul-betul niat baik ini diejawantahkan dalam implementasi dalam kehidupan yang sebenarnya nanti sama Pak Willy. Karena memang kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyat gitu. Mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia itu semuanya sebagai pemimpin. Tapi nanti jadi pemimpin itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Betul. Mudah-mudahan Pak Willy juga dengan udahlah, sudah teruji lah bahasanya, sudah teruji Pak Willy ini. Mudah-mudahan bisa membuat masyarakat Kalimantan Tengah ini lebih baik lagi ke depan. Dan menjelang kontestasi ini juga Pak Willy juga bahasanya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Memang Tuhan sudah berkehendak, ya itu emang sudah bagiannya gitu. Amin. Jadi mudah-mudahan ini pertemuan yang luar biasa, silaturahmi kita
Film yang mudah-mudahan bisa panjang nih Pak Willy nih. Ya. Saya dengan teman-teman dan boleh Pak. Sebenarnya beliau juga baik kan ya. Jadi kita sama-sama baik kan. Ya, mungkin sedikit ya Pak Ustadz saya ingin menambahkan. Jadi memang di kampung saya namanya satu kabupaten yang namanya Murung Raya itu ya memang saya orang minoritas Pak. Tapi saya tuh sangat bangga ya dengan masyarakat di sana, terutama saya melihat kerukunan umat beragama itu sangat bagus ya. Dan sebagai salah satu mungkin bahasa kenang-kenangan Pak, sebagai rasa rasa hormat saya kepada saudara kami umat Muslim yang ada di sana itu, ya saya membangun satu yang namanya Masjid Agung Pak, yang namanya tuh Al Istiqlal Pak. Al Istiqlal itu artinya kemerdekaan Pak. Jadi supaya bahwa hidup ini memang harus merdeka dalam menjalankan segala fungsi kita, termasuk juga masalah agama Pak. Nah jadi saya bangun Al Istiqlal itu yang di atas tanah 12 hektar yang saat ini ya sudah difungsikan, sudah berlama-lama, dan itu menjadi satu kenangan. Ya siapapun orang akan tahu bahwa nanti 2013 ya bahwa ada seorang pemimpin yang kala itu mungkin bahasanya, kala itu adalah yang namanya seorang Willy Midel Yosef Nasrani yang bisa meninggalkan suatu bangunan berupa Masjid Agung yang ya Civic Center ini tentu akan membuat generasi yang akan datang itu artinya merasa ngapain kita ribut-ribut tentang agama sedangkan nenek moyang kita ini aja dulu rukun-rukun, ngapain kita ribut dan berkelahi gitu, apalagi karena hanya beda pilihan gitu. Ya maka oleh karena itu Pak, saya dulu membuat satu slogan politik saya adalah itu berbeda itu indah Pak. Ya jadi berbeda itu indah itu adalah slogan saya, artinya suku, agama, warna atau partai boleh beda, tetapi bagaimana kita bersama untuk membangun wilayah kita ini dalam satu kebersamaan untuk lebih maju. Bhinneka Tunggal Ika. Ya Bhinneka Tunggal Ika. Nah jadi itu ya karena bagaimanapun bahasanya mungkin ya Pak mengutip juga ya bahwa perbedaan itu ya tidak bisa kita buang ya. Ada kaya, ada miskin, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ya itu sudah bahasanya sunnatullah yang tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun. Ikhtilafi ummati rahmah. Iya. Perbedaan umat itu jadi rahmat. Ya, maka oleh karena itu saya melihat seandainya ini jadi besok saya mendaftar dan saya maju di dalam kontestasi yang kedua loh ini. Ya, yang pertama 2014 saya di DPR RI karena punya kerinduan untuk membangun Kalteng yang lebih bagus, yang lebih merdeka gitu Pak ya. Ya saya mundur Pak. Ya tapi rupanya Tuhan belum mengizinkan. Jadi saya tidak terpilih dan kembali lagi 2019 ke DPR RI. Sekarang ada satu peluang kontestasi ya. Saya melihat saya harus kembali lagi menjalankan apa yang menjadi pemikiran saya, cita-cita saya. Ya tinggal sekarang saya meminta bagaimana artinya mandat dari masyarakat ya untuk saya ya karena saya yakin saya mampu membangun Kalteng ini lebih bagus Pak. Amin. Lebih baik Pak gitu. Dan saya paham dengan pengalaman saya di pemerintahan 2 periode di Bupati itu tambah 2 periode di DPR itu saya rasa itu modal dasar saya. Apalagi Pak karena calon wakil saya ya Habib Ismail ini Pak. Beliau dari PKB yang juga saya lihat punya latar belakang yang sama dan keinginan yang sama. Ya makanya beliau Pak Willy coba kita buatkan satu Kalteng ini yang harmonis. Ya harmonis supaya apa dia bilang supaya orang akan lihat. Ya berbeda itu boleh. Ya apalagi warna gitu, apalagi agama, apalagi partai. Ya Willy umpamanya warnanya warna atau biru gitu ya, saya adalah warnanya hijau. Ya, kemudian saya adalah seorang yang Muslim, ya, situ non Muslim, tetapi kita harus menunjukkan bagaimana ya kepada rakyat Kalteng, bahkan rakyat dunia. Saya pikir saat ini itu bahwa artinya kebersamaan itu, ya kemudian keharmonisan itu perlu. Jadi tidak perlu kita memperdebatkan hal yang menurut saya itu berbeda. Karena tadi saya katakan berbeda itu indah. Insya Allah Pak.
ya bahwa besok kita ingin mendaftar. Jika rakyat Kalteng, masyarakat Dayak, masyarakat Banjar, masyarakat Jawa, masyarakat suku apapun yang datang di Kalimantan Tengah ini, saya yakin saya Willy Midel Yosep ya dan pasangan saya Habib Ismail, kami mampu untuk membuat Kalteng ini lebih baik, ya Kalteng ini lebih adil, Kalteng ini lebih sejahtera. Itu yang menjadi tujuan kami. Saya harus mundur ini Pak dari pekerjaan saya yang harus saya bekerja 5 tahun lagi, tetapi sudah dapat DPR RI ya? Sudah dapat Pak. Saya harus lebih mementingkan rakyat Kalimantan Tengah Pak. Mudah-mudahan ini pesan saya. Saya terima kasih dengan Pak Ustadz yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbicara hari ini, luar biasa. Saya yakin juga mohon doa restunya, semoga apa yang akan kami perjuangkan bersama Pak Habib Ismail ini menjadi suatu kenyataan. Kami akan membuat Kalteng ini lebih bagus. Amin. Ya, tinggal kami ingin mendapat amanah. Amin. Itu yang kami tunggu. Kira-kira seperti itu Pak Habib ya. Dan mohon doa restu ya agar kami bisa menjalankan tugas ini. Semoga amanah, bisa berbuat adil, berbuat baik terus, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Karena kata Rasulullah, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan ada di dalam diri Pak Willy. Amin. Ya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak, Pak Willy Midel Yosep, yang mudah-mudahan ini menjadi percontohan yang baik, suri teladan lah kalau bahasa sekarang itu, menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi percontohan yang baik juga bagi kita semua yang saat ini dititipi, diamanahi menjadi seorang pemimpin. Dan sekali lagi semoga Allah meridhoi, merahmati, dan memberkati kita semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Istriku, ini wali kota nih saya dulu. Peristiwanya kelihatannya di tahun 2017. Ini wali kota yang tekin. Itu Pak Reza. Hah? Pak Reza suka ceramah. Ya. Bapak mau satu mobil sama gue. Nah. Ini. Kita ambil ya ini. Itu musola saya. Ya, aman. Ya. Saya sudah bikin musola di sini, ya. Mari dong ikut. Ini ustadz saya juga, Pak. Ya. Jempol. Udah. Ya. Bapak mau satu mobil sama kita? Saya satu mobil. Yang nyetir Pak Ustadz. Ustadz ya. Mobil itu? Iya Pak. Wah, hebat itu mobil. Bapak mau depan? Enggak Pak. Hah? Iya, kamu ngikutin belakang. Oke, masih. Mampir dong. Oh iya, sini. Rumah Betang. Jadi rumah Betang, namanya nih ya. Kuma itu rumah. Duhub haduhub itu tolong menolong. Ya, jadi nama saya jadi ini. Jadi saya nggak bisa bangun yang besar, ya. Haduhub Itu tolong menolong. tolong menolong. Ya, tolong menolong. Ya. Dekat bahasa di Jakarta. Ya. 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 Sini Pak, kita. Nah, kita foto sini. Ya. Apa jempol Ya. Pak? Jempol Pak dulu. Ya, boleh lihat sendiri. Yuk, lihat ya. Tadi malam kita rapat di sini Pak. Ya, rumah Betang itu memang rumah tempat ngumpul-ngumpul orang gitu loh Pak. Ya, ngumpul-ngumpul orang. Cuman peralatan saya masih belum lengkap. Ya, peralatan Dayak segala tombak, segala pedang, segala macam tuh masih belum ini. Ya. Nah, oke. Ya, duhub haduhub itu tolong menolong. Ya. Nah, ini kantor saya. Ikatan Cendekiawan Dayak tuh di sini. Itu ininya Pak, ruang kantor, tempat administrasi semua. Ya. Tadi malam saya sudah kumpulin orang Dayak ke sini semua. Peralatan-peralatannya. Oke, kita ke sebelah.
masuk Pak. Saya sekalian mau ganti sepatu Pak.